Guru. Claire Everett, sudah waktunya kamu meninggalkan kuil. Guru. Apakah aku tidak melakukan sesuatu dengan cukup baik? 3 tahun yang lalu, kamu dijebak dan hampir hancur. Tapi seseorang menyelamatkan nyawamu. Jika kamu tidak menyelesaikan ini, kamu tidak akan pernah menemukan ketenangan pikiran. Kamu sudah hampir menguasai segalanya yang kami ajarkan padamu. Sampai sekarang, kamu tidak akan disakiti oleh siapapun lagi. Pergilah, berangkatlah, balas kebaikan, dan cari keadilan. Guru kedua, apa ini? Aku menyuruh seseorang mencari tentang itu. Cucu tertua keluarga Prescott. Dialah yang menyelamatkanmu dulu. Berhenti, jangan lari. Kamu tidak bisa kabur. Berhenti di situ. Dia telah diracuni. Dia tidak mungkin pergi jauh. Kamu pergi ke arah itu. Kamu baik-baik saja? Mengapa mereka mengejarmu? Tolong aku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku berjanji akan membalasmu suatu hari nanti. Saat waktunya tiba, kita akan menggunakan ini sebagai sinyal untuk saling mengenali. Benar, kami sudah menemukan orangnya. Tapi 6 bulan lalu, dia mengalami kecelakaan, dan sekarang dia koma. Apa? Keluarga Prescott memilih adikmu, Autumn Everett, untuk dinikahkan dengannya demi keberuntungan. Tapi dia sepertinya tidak mau menikah dengan orang yang koma. Jadi, keluarga Everett mungkin berencana membawamu kembali untuk menggantikannya. Claire Everett, takdirmu belum berakhir. Sekarang, saatnya bagimu untuk membayar hutang dan membalas dendam. Turunlah dari gunung. Guru, aku mengerti. Tunggu sebentar. Berapa banyak yang dibayar keluarga Everett kepada kalian? Hingga kalian tega menjualku seperti ini. Apa maksudmu? Menjual? Cepat-cepat turun dari gunung? Kalau tidak, kamu akan ketinggalan bus terakhir ke bawah. Sudah susah payah, akhirnya berhasil membujuk gadis kecil ini untuk meninggalkan gunung. Wah, tidak. Kontrak pengalihan saham Imperial Holdings Group dicuri oleh Claire. Aku hancur. Jarum aku punturku. Diambil Claire saat dia kabur. Buku ilmu bela diri. Buku ilmu bela diriku hilang. Sudahlah, dia satu-satunya murid kita. Pada akhirnya, semua ini akan kita wariskan kepadanya. Supreme Orderku. Sudahlah. Cepat atau lambat, semua akan jatuh ke tangannya juga. Keluarga Prescott menawarkan mobil mewah senilai 10 juta, sebuah rumah di Emerald Estate, mas kawin sebesar 100 juta dolar. Ibu, mulai sekarang, semua ini akan menjadi milik kita. Claire, jujur saja, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Karena menikahi Jonathan, si tidak berguna itu, menggantikanku. Kamu berani memukulku. Ibu, Autumn, kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan di sini? Bertingkah seperti orang gila? Kalau kamu menghina suamiku, kamu pantas ditampar. Jonathan itu orang yang tidak berguna sama sekali. Hanya kamu yang menganggapnya spesial. Tapi sekali lagi, kalau bukan karena kamu menikah untukku, orang sepertimu, gadis tanpa ibu, paling-paling cuma cocok kerja di ladang di gunung.
Apa yang kamu lakukan? 3 tahun lalu, demi menaiki tangga sosial, kamu memaksa ibuku melompat ke sungai dan mengakhiri hidupnya, dan kamu memberiku obat biar aku kehilangan keperawanan, bahkan mencoba menyuruh orang membunuhku. Aku bahkan belum mulai melunasi semua utang itu. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Jangan khawatir. Setelah aku menikah, tidak satu pun dari kalian akan luput. Prosesi pernikahan keluarga Prescott sudah tiba. Untuk apa kalian masih buang-buang waktu di sini? Sebaiknya kamu nikmati saat-saat terakhirmu ini. Autumn, ini Jonathan. Mulai sekarang, ini akan sulit bagimu. Dia suamiku. Semua ini hanya yang harus kulakukan. Sebenarnya, Jonathan dulu tidak seperti ini. Setelah kecelakaan itu, Ibu, jangan khawatir. Aku percaya pada Jonathan. Dia pasti akan bangun. sudah larut, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Jonathan, sudah lama sekali. 3 tahun lalu, aku tidak melihat dengan baik. Ternyata, aku cukup beruntung. Kau cukup tampan. Meskipun kita tidak punya pernikahan, namun, kita harus punya semacam upacara. Namaku Claire Everett. Mulai sekarang, aku istrimu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Karena upacaranya sudah selesai, selanjutnya, kita perlu serius. Kamu siapa? Kakak ipar. Aduh, jangan kaku begitu sama aku kan kakak iparmu. Sudah larut nih, kita harus istirahat. Kalau ada apa-apa, bicarain besok aja, ya? Nggak boleh, nggak bisa nunggu sampai besok. Malam ini kan malam pengantinmu, harusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupmu. Duduk di sini sama si lumpuh itu, pasti kesepian banget, kan? Jadi, aku sengaja datang buat nemenin kamu. Santai aja, Kak. Malam ini, aku janji bakal kasih tahu kamu gimana rasanya bahagia beneran sebagai perempuan. Kakak laki-laki itu ibarat ayah di keluarga ini. Kamu nggak sopan banget sama kakakmu, kayaknya aku harus ajarin kamu sopan santun buat dia. Kamu? Emangnya siapa kamu? Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan ibu atau bapakku aja nggak berani ngomong kayak gitu ke aku. Masa kamu yang ngasih tahu aku? Hah? Jangan mendekat, ini kan rumah keluarga Prescott, jangan coba-coba berbuat nekat. Kalau kamu coba lagi, percaya nggak aku yang bakal patahin leher kamu? Ampun, Kak, tolong. Maaf, aku minta ampun, tolong kasih aku kesempatan lagi, ya? Pergi. Oke. Tunggu aja. Syukurlah tadi dia nggak sampai nyakitin kamu, kalau enggak, aku nggak bakal biarin dia lepas gampang.
Selamat malam. Jonathan, jangan bicara apa-apa. Dengarkan aku sekarang. Kecelakaan mobil itu sebenarnya tidak melukaiku. Aku yang menutup saluran energiku sendiri. Aku melakukannya untuk memancing musuh keluar. Setelah 6 bulan, aku akan pulih dengan sendirinya. Lalu kenapa kamu bangun? Karena hari ini, seseorang membuka semua saluranku yang tersumbat lebih cepat. Siapa yang bisa sehebat itu? Bahkan bisa menembus caramu? Sekarang, bantu aku menyelidiki semua orang di keluarga Everett. Oh iya, aku sudah menemukan siapa yang menjebakmu dulu. Itu adalah cabang kedua keluarga Prescott. Mereka ingin Andrew menggantikanmu sebagai kepala keluarga Prescott. Oke. Kenapa ini susah banget? Pagi. Aku ingat, tadi malam, aku tidak membantunya melepas pakaian. Mungkinkah itu aku? Aku tidak akan. Apa yang sulit di sini? Nona, Nyonya memintamu untuk datang sekarang juga. Baiklah, aku mengerti. Bicaralah. Jonathan, kami sudah selesai menyelidiki. Istri barumu, sebenarnya bukan nona kedua Everett, Autumn, tapi kakak perempuannya, Claire Everett. Keluarga Everett berani? Mereka berani menukar pengantin? Aku mengerti. Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, aku sebenarnya. Dan apa niatmu mendekatiku? Nona pasti punya nyali. Tadi malam dia memukul Andrew. Sekarang, cabang kedua sudah melaporkannya kepada Nyonya. Sepertinya Nona dalam masalah serius kali ini. Jarum perak? Ibu, hanya memikirkan Claire, bagaimana dia akan menghabiskan sisa hidupnya sendirian, pada dasarnya jadi janda seumur hidup, membuatku senang. Benar. Sejujurnya, bukankah lebih baik kalau dia mati 3 tahun lalu? Halo, hei, ini menantu perempuan ketiga dari keluarga Paman 7. Dengar, Jonathan baru saja bangun. Apa? Jonathan bangun? Ya, aku melihatnya sendiri tadi malam. Kemarin sudah larut, aku tidak ingin mengganggumu jadi tidak menelepon. Kamu suruh aku mengawasi mereka, jadi aku beritahu kamu. Baik, aku mengerti. Terima kasih. Sial, Jonathan bangun. Kalau keluarga Prescott tahu yang menikah masuk bukan kamu tapi Claire, mereka pasti tidak akan membiarkan kita. Sekarang kita harus bagaimana? Ibu. Kenapa kamu khawatir? Karena Jonathan sudah bangun, aku akan menikah masuk ke keluarga itu. Begitu aku menikah masuk dan jadi Nyonya Prescott,
Tunggu Jonathan jadi kepala keluarga. Nanti kita dapat semua yang kita inginkan. Tepat. Sekarang ayo ke rumah Prescott. Jangan makan. Ibu, kamu ingin menemuiku? Autumn, kamu di sini. Baru saja, Kamu akhirnya turun. Berlutut. Sikap apa itu? Kakak ipar, ini caramu membesarkan menantumu? Dia memukul saudara iparnya dan memperlakukan aku. Lalu apa? Tapi lihat kamu, langsung mengambil kesimpulan tanpa bertanya apa yang terjadi, langsung suruh aku berlutut. Kamu, ini caranya sesepuh yang baik bertindak? Diam. kamu. Cukup. Sudah cukup. Autumn, apa yang terjadi kemarin? Ibu, tadi malam, dia menyelinap ke kamarku. Dia mencoba memaksaku. Saat kami berkelahi, dia malah jatuh sendiri. Omong kosong. Kamu jelas-jelas memukulnya. Andrew, tenang dulu. Lalu, Andrew, kamu tahu, bagaimana mungkin aku, seorang wanita lemah, bisa mengalahkanmu, pria dewasa? Lagi pula, kalau itu cerita yang kamu pegang, apakah kamu mengakui apa yang kamu lakukan tadi malam? Aku tidak. Putra kedua keluarga Prescott mencoba menyerang kakak iparnya tapi gagal, dan malah terluka sendiri. Coba katakan, kalau kabar ini tersebar, bukan hanya aib moral, orang mungkin mulai bertanya-tanya apakah kamu bermasalah. Kamu. Secara pribadi, aku tidak peduli, tapi apa yang akan dipikirkan orang lain tentangmu dan tentang keluarga Prescott? Reputasi keluarga Prescott akan benar-benar hancur. Kamu, Andrew, Apakah semua yang dikatakan Autumn itu benar? Tidak. Dia berbohong. benar. Andrew itu tampan dan sukses. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Tepat sekali. Tepat sekali. Dia yang mencoba menggodaiku. hah, kamu? Mungkin kamu harus lihat dirimu di cermin dulu. Masa aku mencoba menggoda kamu? Kamu menyelinap ke kamarku di tengah malam bukannya tidur dan bilang aku yang menggoda kamu. Aku masuk hanya karena aku khawatir tentang Jonathan. Sebenarnya, aku melihat wanita ini mencoba menyakiti Jonathan tadi malam. Apa? Nyonya, kami menemukan ini di kamar tidur Jonathan. Ini. Jarum? Kamar Jonathan. Kenapa bisa ada di sini? Pasti dibawa masuk oleh jalang itu. Iya, semalam begitu aku masuk, aku langsung lihat wanita itu mau menusuk Jonathan dengan jarum. Waktu aku coba hentikan dia, malah aku yang kena pukul. Sekarang aku paham, kamu memang tidak tahan menikah dengan orang cacat, jadi kamu berusaha membunuh Jonathan lalu menikah lagi dengan orang lain. Kamu benar-benar sakit jiwa, ya? Barang itu milikku. Wendy, dia mengaku. Ini barangku. Tapi untuk mengobati penyakit Jonathan. Mengarut sekali. Mengenai penyakit Jonathan, keluarga Prescott sudah mendatangkan semua ahli yang bisa kami temukan, dan tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkannya. Dan kamu pikir kamu bisa? Segelintir tabib gadungan, mana bisa dibandingkan dengan aku? Satu-satunya harapan Jonathan adalah jika pendeta tahu datang sendiri dan menggunakan jarum agung untuk pengobatannya. Lalu kamu? Pendeta tahu, aku benar-benar bukan beliau, tapi aku muridnya. Adapun sejarum perak ini, inilah yang baru saja kamu sebut jarum agung. Apa? Seperti yang semua orang tahu, sang pendeta tidak pernah menerima murid. Selain itu, Supreme Needle adalah harta tak ternilai. Dan kau memegang jarum lusuh ini, berani-beraninya kau menggunakan nama sang pendeta untuk menipu orang dan pamer? Wendy, wanita ini penuh akal busuk. Kita harus mengurungnya dan menginterogasinya sampai tuntas. Beraninya dia berkomplot melawan keluarga Prescott? Ibu, saya berjanji, saya bisa menyembuhkan penyakit Jonathan. Kau? Apa yang membuatmu begitu yakin? Ingin. Ibu, percayalah padaku. Ibu pasti tidak ingin melihat Jonathan hidup selamanya sebagai sayuran, kan? Nyonya, ada tamu dari keluarga Everett. Keluarga Everett, mereka datang untuk apa sekarang? Minggir. Nah, kau berani-beraninya menyamar sebagai kakakmu dan menikah ke keluarga Prescott menggantikannya. Menggantikannya? Apa maksudmu? Nyonya Prescott, mungkin Nyonya belum tahu, ini sebenarnya adalah menantu Nyonya, Autumn Everett. Kau Autumn. Lalu siapa dia? Dia adalah kakak Autumn,
Claire Everett. Betul, dia ingin menyusup ke keluarga kaya, hidup mewah, jadi dia menyamar sebagai aku dan menikah ke keluarga Prescott. Dia tidak lain adalah penipu ulung. Apa yang barusan kamu katakan? Ibu, maafkan saya. Saya tidak tahu dia begitu sombong sampai mau melakukan hal sejauh ini. Dia menipu semua orang. Autumn, kamu benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Kamulah yang menolak tinggal sendirian, lalu memintaku menikah sebagai penggantimu. Ibu, bukan seperti itu. Tolong, percayalah pada saya. Nyonya Everett, kenapa saya tidak pernah mendengar kalau Nona Everett punya kakak perempuan? Mungkin Anda tidak tahu, 3 tahun lalu Claire berselingkuh dengan pria, itu jadi buah bibir di seluruh kota. 3 tahun lalu? Jadi, dia memang perempuan jalang, ya? Orang seperti dia tidak pantas jadi putri keluarga Prescott. Makanya, dia bersembunyi di kuil itu selama bertahun-tahun. Dia baru saja pulang. Dan ibunya, dia bunuh diri dengan menenggelamkan diri karena dia. Kalau kamu hina ibuku lagi, lain kali, kamu tidak akan bisa bicara. Lihat ini, dia langsung memukulku. Lihat betapa palsunya dia sekarang. Tadi kan dia pura-pura lemah. Wendy, kamu lihat, kan, perempuan sialan ini, benar-benar penipu. Kamu sungguh mengecewakan. Moral bejat, sombong, berkomplot melawan Jonathan, memukuli Andrew, bahkan berani menyamar sebagai murid pendeta, bohong, dan menipu di mana-mana. Semua ini cukup untuk menghukummu mati ratusan kali, kan, seseorang? Pukuli dia. Berhenti. Jonathan? Jonathan, Ibu, Jonathan. Jonathan, aku nggak ngangka dia tampan banget. Jonathan, kamu sudah sadar, pas banget waktunya. Dasar jalang, dia nggak cuma coba nyakitin kamu. Lihat, dia sampai mukulin Andrew kayak gini. Betul. Kamu nggak bisa membiarkannya begitu saja. Iya. Jonathan, lihat ini. Iya, semuanya dia yang lakuin. tapi penyakitku sebenarnya sembuh berkat dia. Jonathan, mana mungkin? Sama dia? Dan kantong jarum-jarum patah ini, nggak mungkin dia bisa nyembuhin kamu. Jonathan, kamu nggak boleh kasihan sama dia terus bikin-bikin cerita buat nyelamatin dia. Walaupun aku koma, sebenarnya aku sadar sepanjang waktu. Tadi malam dia akupunktur aku, makanya aku akhirnya bangun. Jonathan, maksudmu kamu sadar? Jadi, tadi malam, Jonathan, biar aku jelasin. Itu cuma salah paham. Andrew? Andrew. Kau lagi apa sih? Pukulan tadi sudah kutahan. Coba lagi hal seperti ini, nanti kau akan menyesal pernah lahir. Dan kau, jaga dia baik-baik dari sekarang, atau kau juga akan kubereskan. Aku baik-baik saja, Bu. Jonathan, aku Autumn yang asli. Aku istrimu. Dia yang berpura-pura jadi aku, yang menikah masuk keluarga Prescott. Benarkah? Dia tidak mau menikahimu dan hidup seperti janda, jadi dia memaksaku menggantikannya. Jonathan, jangan dengarkan omong kosongnya. Kau itu luar biasa, masa aku mau menolakmu, atau tidak mau menikahimu? Ya, dia cuma mati-matian mau masuk keluarga Prescott, pakai cara-cara curang, sekarang malah berbalik menyalahkanku. Aku sendiri hampir percaya. Bagaimana kalau kita semua dengarkan sendiri sebenarnya apa yang terjadi? Claire, jujur, aku benar-benar harus berterima kasih padamu, karena menikahi Jonathan menggantikanku, si pecundang itu. Apa kalian semua? Masih ada yang ingin dikatakan? Ibu, tolong izinkan saya menjelaskan. Rekaman ini palsu. Palsu? Kalau begitu bagaimana kalau aku terus memutarnya, biar semua orang mendengarnya lebih jelas? Dasar kau, aku pukul kau sampai mati. Ibu. Aku lawan kau.
Sudah. Kau memukul istriku tepat di depan mataku, kau pikir aku tidak ada? Seseorang, Ibu, izinkan saya menjelaskan. keluarkan kedua orang ini dari sini. Dia Autumn yang asli. Jonathan, akulah istrimu. Ibu, kami masih ada urusan lain, jadi kami akan pergi dulu. Autumn. Tunggu bukan? Claire. Barusan, itu salahku, aku hampir salah menyalahkanmu. Tidak apa-apa, Ibu. Jonathan, kamu baru saja bangun, kamu masih butuh istirahat. Kalian berdua, sebaiknya kembali ke kamar dan beristirahat saja. Jonathan, kami benar-benar berterima kasih padamu untuk kejadian tadi. Kalau tidak, Kamu. Siapa kamu sebenarnya? aku istrimu. Memangnya siapa lagi? Kamu kan sudah tahu. Bukan itu yang ingin kutanyakan. Jadi, apa yang ingin kamu tanyakan? Baru saja, kamu bilang. Kamu adalah murid pendeta. Para guru sudah tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa membongkar mereka, jangan sampai mereka kena masalah. Itu cuma sesuatu yang aku karang. Dikarang? Lalu bagaimana dengan ini? Ini punyamu, kan? Murid pendeta, mungkin itu bisa dipalsukan, tapi set jarum agung, hanya ada satu di dunia ini, tidak mungkin itu palsu. Bicaralah. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mendekatiku? Aku di sini untuk membalas budi. Tapi, bagaimana aku menjelaskan ini? Lagi pula, malam itu 3 tahun yang lalu. Sepertinya, saat ini, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Apa yang kamu lakukan? Keluargamu kaya sekali. Setiap gadis di luar sana akan ingin menikahimu. Tentu saja, aku tidak berbeda. Jadi itu alasanmu mendekatiku? Ya, tidak sepenuhnya. Lalu apa motif aslimu? Motif asliku. Kamu lagi apa? Niatku sebenarnya cuma kamu. Memangnya penting siapa aku? Yang perlu kamu tahu adalah aku ini istrimu, dan aku takkan pernah mengkhianatimu. Mengapa aku harus percaya padamu? Aku akan buktikan dengan tindakanku. Misalnya, Kamu memang tak kenal menyerah. ngomong-ngomong, kamu masih berutang malam pengantin padaku. Bagaimana kalau kamu ganti sekarang? Mulai sekarang, apapun niatmu, selama kamu bersama keluarga Prescott, sebaiknya kamu bersikap baik. Kalau aku tahu kamu punya niat jahat, aku tak akan membiarkanmu. Pantas saja kamu pria pilihanku. Bahkan saat marah pun, kamu tetap tampan. Tapi, suatu hari nanti, kamu akan paham betapa semua ini kulakukan untukmu. Pak, akhirnya saya bisa menghubungi Bapak. Saya dengar Bapak sudah kembali ke Meadowtown beberapa waktu lalu. Semua orang di Imperial Holdings Group sudah tak sabar ingin bertemu Bapak. Ya, aku sudah kembali. Akhir-akhir ini ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Jadi, kalau ada yang Bapak butuhkan, silakan hubungi saya.
Sebenarnya, ada satu hal yang perlu kau urus. Siapkan kontrak dan kirim ke keluarga Everett. Untuk jumlahnya, buat 10 miliar. Baik, saya akan segera kerjakan. Ibu, seharusnya aku yang menikahi Jonathan. Jonathan sudah sadar sekarang. Kau harus buat Claire, wanita tak berguna itu, tukar tempat denganku. Tukar tempat? Kau bicara seolah itu mudah. Tidak ada pil ajaib untuk. Menyesal di dunia ini. Kau marah pada anak itu tanpa alasan? Kalau bukan karena ide burukmu, menyuruh Claire menggantikan jadi pengantin, ini semua tidak akan terjadi. Waktu itu kau juga setuju Claire menggantikan aku di pernikahan itu. Sekarang kau malah menyalahkanku, tapi mungkin kau harus pikirkan langkah selanjutnya. Maksudmu langkah selanjutnya apa? Jangan lupa, keluarga Everett bisa sampai di sini karena kita berkomplot bersama, menghancurkan ibu kandung Claire, dan mencuri saham perusahaannya. Begitulah keluarga Everett bisa seperti sekarang. Sekarang Claire adalah nyonya muda keluarga Prescott. Cepat atau lambat dia akan tahu kebenarannya. Kau pikir, dia akan membiarkanmu begitu saja nanti? Aku. Benar, itu masalah nanti. Perusahaan Everett sudah diambang kehancuran. Mungkin tidak akan bertahan sampai Claire balas dendam, keluarga Everett bisa runtuh sebelum itu. Tuan Wilson dari Imperial Holdings Group sudah datang. Imperial Holdings Group? Cepat, suruh dia masuk. Tuan Wilson, apa yang membawa Tuan ke tempatku yang sederhana ini? Tuan Everett, ini kontrak 100 miliar dolar yang disiapkan Imperial Holdings Group. Silakan dilihat. Kontrak 100 miliar dolar? Betul, ini langsung dari ketua baru Imperial Holdings Group. CEO kita ingin membangun kemitraan jangka panjang dengan Everett Corporation. Bisa bekerja sama dengan raksasa seperti Imperial Holdings Group? Itu benar-benar suatu kehormatan bagi kami di Everett. Kalau kontraknya tampak bagus dan tidak ada masalah, maka saya akan pamit. Tuan Everett, mari kita berharap kemitraan yang lancar di masa depan. Saya menantikan kerja sama kita. Hati-hati di jalan, Tuan Wilson. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Dengan kesepakatan 10 miliar ini, aku bisa menyelamatkan Everett dari krisis. Kita bahkan mungkin bisa masuk ke dalam 4 keluarga teratas di Meadow Town. Nanti, kita akan mengajukan aliansi dengan keluarga Prescott, bergabung kekuatan, dan memaksa keluarga Prescott untuk mengusir Claire. Masalah apa lagi yang bisa dibuat oleh si kecil itu? Lalu aku akan bisa menggantikan posisi Claire dan menjadi nyonya muda keluarga Prescott. Maksudmu mengganti posisinya itu gimana? Kamu adalah nyonya muda keluarga Prescott. Claire lah yang merebut posisimu. Sudah, cukup, berhenti bicara omong kosong sekarang. Ketua Imperial Holdings Group baru saja menjabat. Selanjutnya, kita benar-benar harus berusaha sebaik mungkin untuk merebut hati pemimpin ini. Oh iya, aku dengar Grandview Auction House di bawah Imperial Holdings Group akan mengadakan lelang dalam beberapa hari. Selain itu, katanya, hanya ada satu barang yang dilelang. Mengingat betapa besarnya Grandview Auction House, kalau mereka menggelar acara semegah ini hanya untuk satu barang, berarti barang ini pasti sangat istimewa. Jadi, bagaimanapun caranya, kalian berdua harus mendapatkan barang itu. Nanti, aku ingin menyerahkannya secara pribadi kepada ketua baru itu. Jangan khawatir ayah, kami pasti bisa. Pria idamanku. Setiap kali melihatnya, selalu terlihat tampan. Apa ada sesuatu di wajahku? Makan saja. Kamu terlihat bersinar, seperti sedang berseri-seri. Jujur saja, dulu ibu pikir, kalian berdua butuh waktu lama untuk benar-benar akrab. Tapi melihat kalian begitu mesra, ibu jadi lega sekarang. Kalau saja kamu bisa memberi ibu seorang cucu yang sehat. Ibu, jangan khawatir, serahkan saja pada saya, biar saya yang urus. Baiklah, Claire, kalau begitu ibu mengandalkanmu, sayang. Ngomong-ngomong, Claire, kamu menikah masuk keluarga kami dengan terburu-buru, ibu tidak sempat memberimu hadiah yang layak. Jadi, ini ada kartu, ibu ingin kamu memilikinya.
Ibu dengar ada lelang di Grandview Auction House siang ini, dan ada beberapa harta langka yang dilelang. Kalau kamu menang, anggap saja ini sebagai hadiah pernikahan dari ibu. Tidak perlu, Bu. Tolong, terima saja. Terimalah. Baiklah, terima kasih, Bu. Jangan pulang terlalu malam, pulanglah lebih awal. Mengerti, sayang. Bu, saya sudah selesai makan. Cengeng banget. Bukankah Grandview Auction House milik Imperial Holdings Group? Kesempatan bagus untuk memeriksa bagaimana jalannya bisnis. Jonathan, kalau kamu begitu khawatir padanya, kenapa tidak kamu cari saja? Karena kamu punya banyak waktu luang, kenapa tidak kamu selidiki saja dan cari tahu, siapa sebenarnya dalang di balik cabang kedua? Kamu bilang, ada yang mendukung cabang kedua? Iya. Oke. Akan aku selidiki sekarang juga. Oh iya, Imperial Holdings Group baru saja mendapat ketua baru. Ketua yang baru ini cukup misterius. Tidak ada yang tahu siapa dia. Dan Imperial Holdings Group baru saja memberi Everett Group kontrak miliaran dolar. Everett Group mempertaruhkan semua dana mereka, berusaha memenangkan item lelang malam ini sebagai hadiah untuk sang ketua. Kamu pikir Everett Group juga akan pergi ke lelang? Iya. Jonathan, mau kemana? Bukannya kamu bilang tidak akan pergi? Claire, sudah 3 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Siapa sangka, sekarang kamu kembali sebagai anak perempuan keluarga Prescott. Tapi yang paling penting, kamu masih ingat aku sebagai sahabat terbaikmu. Aku tidak akan melupakanmu. Jadi ini balai lelang Grandview ya? Sangat mengesankan. Ku dengar, semua barang yang akan dilelang malam ini adalah harta langka, dan semua orang-orang penting akan datang. Apa kamu tertarik dengan sesuatu yang akan dilelang malam ini? Tidak juga. Aku hanya ingin melihat-lihat, dan jika ada yang menarik perhatianku, aku mungkin akan menawar untuk suamiku. Claire, kita sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Dan sekarang kamu hanya bicara tentang suamimu? Siapa yang membiarkan orang kampungan ini masuk ke sini? Oh, ternyata kamu. Aku penasaran siapa. Bau kemiskinan di mana-mana. Oh, kalian. Pantas saja baunya tidak sedap. Kamu bicara tentang siapa? Dulu, kamu manfaatkan ibuku yang sedang hamil, menyelinap ke ranjang ayahku, dan diam-diam bersamanya selama 20 tahun. Sejujurnya, selain kamu, si perusak rumah tangga, tidak ada orang lain yang pantas disebut begitu di sini. Kamu. Ibu. Claire, beraninya kamu memukulnya? Bagaimana kalau tanganmu jadi kotor? Iya, benar juga. Claire, jangan kira karena kamu menikah ke keluarga Prescott dan jadi nyonya muda, lantas kamu jadi orang kelas atas. Biar ku beritahu, Jonathan sudah dikabarkan tidak tertarik pada wanita sebelum dia koma, walaupun dia bangun sekarang, ku yakin kamu tetap akan jadi istri yang kesepian. Kamu tahu, kamu tidak perlu khawatirkan itu untukku. Sejujurnya, kakiku masih agak gemetaran sekarang. Tapi kabarnya, bisnis kalian berjalan buruk beberapa tahun terakhir, hampir bangkrut. Nanti, sebagai nyonya muda kedua keluarga Everett, kamu mungkin akan mengemis di jalanan. Dasar jalang, kamu belum tahu, kan? Imperial Holdings Group menandatangani kontrak miliaran dolar dengan keluarga Everett. Keluarga Everett sekarang sudah tidak seperti dulu. Tapi kamu cuma orang kampungan yang baru keluar dari gunung. Walaupun jadi nyonya muda keluarga Prescott, kamu tetap tidak bisa menyembunyikan aura kampunganmu. Jadi, semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Kontrak miliaran dolar, ya? Itu bukan jumlah yang kecil. Tapi untuk mengusirku, kamu tidak punya kualifikasi. Bella, ayo pergi. Hentikan dia. Balai lelang Grandview sebenarnya berada di bawah Imperial Holdings Group. Ini balai lelang terbesar di Meadow Town. Aturannya ketat di sini. Asetmu harus memenuhi standar. Baru setelah itu kamu bisa masuk. Jadi, mereka akan memeriksa aset kita. Kamu cuma anak perempuan yang diusir dari keluarga Everett. Kalau kamu benar-benar mampu,
Aku akan berlutut di sini dan membungkuk hormat 3 kali kepadamu. Kartu emas senilai 1 miliar dolar, ada 1 miliar dolar di kartu ini. Verifikasi aset tidak diperlukan. Silakan, masuklah. 1 miliar dolar? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Pasti tidak menyangka kan? Ini uang saku yang disisihkan Nyonya Prescott untuk Claire. Nyonya Prescott memberimu uang saku? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Aku baru saja dengar seseorang bilang, kalau asetku lolos verifikasi, dia akan berlutut untukku. Kamu pikir kamu siapa? Aku tidak akan berlutut kepadamu. Masih mau menyangkal? Ibu, Bella, ayo pergi. dasar jalang, kamu. Lupakan saja. Kita punya hal yang lebih penting untuk ditangani. Begitu kita berhasil mendekati ketua baru Imperial Holdings Group, akan banyak kesempatan untuk menghadapi si jalang itu. Ayo pergi. Jonathan, lumayan. Istrimu masih belum bisa berdiri tegak, ya? Hebat. Diam. Begitu masuk, ikuti saja arahan saya, baik? Terima kasih atas kehadiran Anda di Balai Lelang Grandview. Lelang hari ini hanya menampilkan satu barang, yaitu ramuan abadi tak terhingga yang legendaris ini. Konon katanya bisa memperpanjang umur, menyembuhkan segala penyakit, dan bahkan mungkin memberikan keabadian. Ya ampun, ramuan abadi tak terhingga yang mistis. Bahkan jika tidak bisa membuat abadi, kalau bisa menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan, itu tetap luar biasa. Autumn, kalau kita berhasil memenangkan lelang ini dan menghadiahkannya kepada ketua baru Imperial Holdings Group, maka keluarga Everett akan terjamin hidupnya, bukan? Harga buka, 500 juta, 800 juta. 1,2 miliar. 1,5 miliar. 1,7 miliar. 2 miliar. Keluarga Everett bertekad memenangkan ini, langsung menawar 2 miliar. Sepertinya kita tidak punya kesempatan. Balai Lelang Grandview memang hebat. Mereka bahkan bisa mendapatkan ramuan abadi tak terhingga. Barang ini, sejujurnya, 2 miliar sudah sangat murah. Bahkan jika harganya 10 miliar, itu sepadan. Lebih baik saya beli saja untuk membantu Jonathan memulihkan kesehatannya. Apakah ada yang ingin menawar lagi? Jika tidak, 2 miliar. Pertama, 2 miliar. Kedua, 2 miliar. 5 miliar? Ya ampun, siapa nona muda ini? Dia langsung menaikkan tawaran 3 miliar sekaligus. Tidak tahu, belum pernah lihat sebelumnya. 5 miliar. Kamu gila? Ini lelang. Silakan ajukan tawaran, atau diam saja, atau keluar. Autumn, meskipun kita punya kontrak 100 miliar dari Imperial Holdings Group, dari mana kita dapat uang tunai 5 miliar? Jonathan, istrimu ini siapa sebenarnya? Tawaran pertamanya langsung 5 miliar. Apa kamu disokong? Dia pasti orang penting. 5 miliar. Pertama, 5 miliar. Kedua, 5 miliar. Ketiga, selamat kepada nona ini atas kemenangannya mendapatkan barang dengan harga 5 miliar dolar. Selamat untuknya. Tunggu sebentar. Pak Moderator, Dia cuma mau buat masalah. Dia pasti tidak bisa. membayar 5 miliar. Iya, tadi di pintu masuk, dana dicek, kartunya cuma ada 1 miliar. 5 miliar lainnya dari mana? 5 miliar itu bukan apa-apa. Hanya karena kamu tidak bisa bayar, bukan berarti aku tidak bisa. 5 miliar. Bukan apa-apa? Omongnya besar sekali. Kamu cuma anak buangan keluarga Everett, yang diusir tanpa apa-apa. Dan juga cuma gadis desa yang baru turun gunung. Siapa yang kasih kamu keberanian untuk teriak 5 miliar? Jadi dia anak buangan keluarga Everett. Kalau dia bisa bayar 5 miliar, aku tulis namaku terbalik. Tapi aku dengar, dia baru menikah dengan putra sulung keluarga Prescott, Jonathan Prescott. 5 miliar bukan masalah besar bagi keluarga Prescott. Terus kenapa, setelah Jonathan kecelakaan mobil, dia jadi sayur, dia terbaring di tempat tidur setengah tahun. Meski sekarang sudah sadar, posisinya di keluarga Prescott sudah goyah. Tidak mungkin dia akan melindunginya. Nona, silakan bayar dulu, baru kamu bisa ambil ramuan ajaibnya, oke? Balai Lelang Grandview. Sejak kapan ada aturan seperti itu di sini? Grandview tidak punya kebijakan seperti itu. Tapi melihat penampilanmu, aku ragu kamu punya 5 miliar. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu tidak bisa menyiapkan 5 miliar, aku akan menyuruh satpam mengusirmu, karena mengganggu ketertiban. Menilai orang dari penampilannya. Baiklah, silakan panggil mereka. Tapi sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Satpam. Claire, sekarang kita harus bagaimana? Jangan takut, aku di sini.
Tuan pembawa acara, kamu sendiri yang melanggar aturan balai lelang, dan kamu berusaha mengusir tamu yang baru saja menawar 5 miliar untuk barang ini. Kalau Tuan Wilson tahu soal ini, apa kamu tahu apa yang akan terjadi padamu? Ketua keluarga Everett telah tiba. Ayah, kenapa ayah ke sini? Tuan Wilson baru saja menelepon mengatakan ketua baru akan segera datang untuk inspeksi. Bagaimana kalian berdua menangani tugas yang aku berikan? Kamu, anak durhaka, apa yang kamu lakukan di sini? Ayah, untung ayah datang hari ini. Claire sedang membuat masalah di sini. Dia menawar sembarangan, dan mengambil ramuan ajaib terakhir yang akan kita hadiahkan untuk ketua baru. Anak durhaka, beraninya kamu bahkan berani merebut sesuatu yang diperuntukkan bagi ketua baru. Aku nyatakan, ramuan ajaib ini telah dibeli oleh keluarga Everett. Jadi, ini untukku dari awal? Ya, kurasa aku harus menerimanya saja. Kamu bisa pergi bayar tagihannya. Tidak tahu malu. Bagaimana bisa ini hadiah untukmu? Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah ketua Imperial Holdings Group? Benar sekali, akulah ketua baru Imperial Holdings Group, Claire Everett. Ketua baru. Itu status yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Beraninya kamu berulah di sini. Richard, bukankah aku baru saja mendengar kamu bilang, ketua baru Imperial Holdings Group akan datang? Kalau dia tahu soal ini, pasti akan menyeret kita ke dalam masalah. Kenapa kamu tidak lakukan yang benar dan kesampingkan urusan keluarga? Nanti kamu punya penjelasan yang siap. Mungkin, kalau dia sedang baik hati, dia mungkin akan memberikan kita kontrak besar. Kamu benar, sayang. Kamu, bocah nakal, beraninya kamu datang ke Grandview dan membuat onar, dan kamu bahkan berani tidak menghormati ketua baru. Sekarang, aku akan menegakkan disiplin keluarga di sini, untuk memberi contoh. Seseorang, patahkan kakinya. Kamu mau mematahkan kakiku? Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang benar-benar bisa melakukannya. Kamu. Berhenti. Pak. Minggir. Pak, ini si Jalang ini yang bikin onar di sini. Dia bahkan mengaku dirinya sebagai ketua Imperial Holdings Group. Cukup. Saya menyambut Anda, Nona Everett. Ibu Everett? Bapak Wilson, biar saya beritahu. Itu dia. Dia berpura-pura menjadi ketua Imperial Holdings Group di sini. Anda harus segera mengirim orang untuk menangkapnya. Pastikan dia membusuk di penjara. Ya, Bapak Wilson. Ini kegagalan saya mengendalikannya. Makanya anak durhaka ini berani melawan otoritas. Jangan khawatir, saya akan segera menanganinya. Saya tidak akan mengizinkannya mengganggu ketua baru. Buka matamu dan lihat baik-baik. Orang ini adalah ketua Imperial Holdings Group yang sekarang. Ketua Claire Everett. Apa? Bapak Wilson, dia. Ketua Imperial Holdings Group. Kalau begitu, apa saya? Anda benar-benar ketua Imperial Holdings Group? Tentu saja, tidak diragukan lagi. Bagaimana dengan kontrak 100 miliar dengan Imperial Holdings Group? Richard Everett, mengingat kita adalah ayah dan anak, saya dengan murah hati memberikan kontrak 100 miliar. Tapi saya tidak pernah menyangka Anda akan memperlakukan saya seperti ini. Kalau sudah begini, tidak perlu lagi kontrak itu ada. Bawa kontraknya ke sini. Tidak, Claire. Jangan. Ketua, mari kita bicarakan. Mari kita bicara. Untuk kemitraan ini, kami menggunakan semua kekuatan kami, dan menginvestasikan semua dana kami. Jika saya kehilangan kontrak ini, maka Everett Group akan bangkrut. Baik, kalau begitu biarkan saja bangkrut. Kontrakku. Kontrak 10 miliar dolarku. Ya, pil ini, Ketua Everett bilang dia sudah membelikannya untukku. 5 miliar. Ingat untuk pergi ke keluarga Everett untuk menagih pembayaran, tidak ada 1 sen pun yang hilang. Ya. Claire, dasar Jalang, kamu merencanakan semua ini, kan? Dasar anak durhaka, aku akan memukulmu sampai mati. Beraninya kamu bicara kepada ketua seperti ini. Kalian berdua, berlutut, tundukkan kepala kalian dan minta maaf kepada ketua. Berlutut. Claire, aku salah. Demi ikatan ayah anak kita, biarkan aku pergi kali ini. Tolong. Richard, beberapa tahun lalu kamu bersekutu dengannya untuk membunuh ibuku dan mengusirku dari rumah, bahkan memaksaku menikah di tempat orang lain.
Kenapa kamu tidak pernah berpikir aku adalah anakmu? Claire, asalkan kamu bisa memaafkanku kali ini, aku akan berubah menjadi lebih baik. Nah, Kamu ingin aku membiarkanmu pergi? Baiklah, mari kita lihat jika kamu benar-benar serius. 3 menit. 1 tamparan, 100 juta. Jika kamu ingin uangnya, buktikan kamu serius. Richard, ayah, apa yang kamu coba lakukan? Ibu, Kamu baik-baik saja? ayah, bagaimana bisa kamu menyakiti ibu seperti ini hanya karena bajingan itu? Apa kau lupa bagaimana dia merawatmu? Pak Everett, jumlah uang ini jauh dari cukup untuk keluarga Everett, bukan? kamu anak durhaka. Aku kepala keluarga ini. Kapan giliranmu untuk menasehatiku? Autumn, Ibu, Autumn. ibu, Pak Everett, waktumu tinggal 1 menit lagi. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Ibu, Bukan aku. Semua orang melihat kau membunuhnya, dan kau masih menyangkal. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Ketua, ada satu hal lagi. Ku dengar kau turun dari gunung, pelindung kiri, terus bilang ingin menyambutmu sendiri. Tidak perlu, suruh dia fokus pada pekerjaannya sendiri saja. Baik. Bella, ayo pergi. Claire, kamu memang luar biasa. Hanya dalam 3 tahun, kamu tidak hanya menjadi putri keluarga Prescott, tapi juga berubah menjadi ketua Imperial Holdings Group. And, Itu semua hanya serangkaian kebetulan. tapi Claire, Richard, dia tetap ayahmu kan? Dengan sikapnya seperti tadi, kamu benar-benar tidak apa-apa? 3 tahun lalu, saat dia membunuh ibuku, dia sudah berhenti menjadi ayahku. Sedangkan keluarga Everett, mereka semua pantas mendapat balasannya. Bahkan jika mereka masih hidup, yang menunggu mereka hanyalah nasib yang lebih buruk dari kematian. Claire, apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Sudah, jangan sedih lagi. Ayo kita jalan-jalan. Ayo. Claire, lain kali, aku akan ajak kamu ke sini lagi saat ada acara. Acara seperti apa? Jangan nilai jalan ini dari sepinya sekarang. Kalau ada acara, ramai sekali. Saat liburan, ada barongsai, pertunjukan panggung, bahkan parade band dan sebagainya. Cukup spektakuler. Kedengarannya cukup menarik. Serahkan padaku. Jangan khawatir. Kalau aku yang ajak kamu keluar, pasti akan membuatmu senang. Baiklah. Hei, sayang. Kamu di mana? Aku akan sampai di rumah dalam 2 menit. Oh ya, jadi kamu belanja sampai lupa waktu? Dari DANDA. Mana mungkin. Hei ganteng, lagi cari siapa? Aku mencari Claire yang di belakangmu. Di belakangku? Sayang, kamu ngapain di sini? Kebetulan sekali. Ikut aku, Tapi, bersamaku, tidak ada tapi. Aku. Tunggu, ini gerakan CEO yang terkenal otoriter itu? Sangat maskulin. Jonathan, turunkan aku. Kamu. Mau melakukan apa? Jadi sekarang, aku harus memanggilmu apa? Nona Everett, Dr. Everett, atau Ketua Imperial Holdings Group? Di lelang hari ini, kamu juga di sini. Apakah itu benar-benar intinya? Masalah sebenarnya adalah betapa mengesankannya kamu, tapi kamu menyembunyikan identitas aslimu, berpura-pura dipaksa menikah ke keluarga Prescott. Jadi, apa motif sebenarnya?
Apa? Apakah kamu akan mengatakan tujuannya adalah aku lagi? Terakhir kali, kamu menipuku dengan cukup mudah, tapi kali ini tidak semudah itu. Jonathan, kenapa dia begitu paranoid? Mungkin dia lupa minum obatnya? Benar, obat. Jangan bicarakan itu sekarang, minum ini dulu. Kamu menghabiskan 5 miliar untuk ini dilelang? Hanya untuk memberikannya padaku? Aku tidak akan meminumnya. Sesuatu yang diberikan oleh orang dengan latar belakang mencurigakan, siapa tahu ada racun di dalamnya. Percayalah padaku, aku tidak akan pernah menyakitimu. Pil ini adalah sesuatu yang langka dan berharga. Meminumnya, justru akan membantu kesehatanmu. Laga apa? Lihat, ini tidak beracun. Kamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Urus saja urusanmu sendiri. Tapi, ini aneh sekali. Ini, pil-pil ini, kenapa rasanya agak aneh? Ada apa di sini? Claire, saat tahun baru, apakah gurumu dan yang lainnya memberimu amplop merah? Masih ada sisa? Guru keempat, ini sudah kelima kalinya bulan ini. Aku tahu. Tapi kali ini, aku akan memberimu sesuatu sebagai balasannya. Lihat, aku bawakan buku untukmu. Ini berisi catatan setiap ramuan legendaris sepanjang sejarah. Tidak mau? Baiklah, ini terakhir kalinya. Dan juga, di antara kalian, nikmati saja waktu berkualitas bersama. Itu sudah cukup. Tidak perlu selalu membagikan miliaran. Mengerti. Ayo pergi. Kamu berani membiusku? Tidak. Kamu baik-baik saja? Kalau kau membiusku, kau akan menyesal. Selamat pagi. Kamu berani membius aku? Aku bersumpah aku tidak bersalah. Aku juga tidak tahu sebelumnya, pil ajaib itu punya efek seperti ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu. Siapa yang mau kau tanggung jawabkan? Kenapa sekarang kau berpura-pura tidak kenal aku? Tapi, hei, 50 miliar untuk semalam dengan suamimu sendiri. Itu murah sekali. Ini untukmu. Apa ini? Ini untukku? Cuma mainan kecil, tidak berharga. Tunggu aku. Claire? Kemari, coba. Sop ayam yang kubuat untukmu. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk semua yang kau lakukan tadi malam. Ibu, tidak perlu berterima kasih. Bagaimana? Enak? Enak. Aku senang kau suka. Ini, Jonathan yang memberikannya padamu. Ya? Jonathan, benar-benar memberikannya padamu. Apa ini, Bu? Ini. Ini jimat keberuntungannya. Saat dia lahir, ayah dan aku yang memberikannya untuknya. Dia membawanya sejak saat itu.
Tapi, saat Jonathan memberikannya padaku, katanya cuma mainan kecil, tidak berharga. Ibu, aku ada urusan. Jonathan, tunggu sebentar. Jangan lupa, beberapa hari lagi, ulang tahun ke-80 kakekmu. Kita akan ke Jade Dragon Manor untuk merayakannya bersamanya. Kita juga akan memperkenalkan menantu perempuannya padanya. Itu pasti akan membuatnya sangat senang. Baiklah, aku tahu. Bu, aku berangkat dulu. Oke, kalian berangkat bersama-sama saja. Sayang, tunggu aku. Kamu sudah memberikanku jimat keberuntunganmu. Apakah itu artinya kemanapun kamu pergi, kamu harus membawaku bersamamu? Benar kan? Aku benar kan? Sepertinya impianku untuk menggendong cucu tinggal sebentar lagi. Kalian harus memikirkan sesuatu. Ayah, tolong, pikirkan sesuatu. Kakek pernah berjanji sebelumnya, katanya dia akan menyerahkan posisi kepala keluarga Prescott padaku. Sekarang lihat, Jonathan sudah sadar, apa yang harus kulakukan? Kakek sangat menyayanginya. Aku yakin, dia akan memberikan kepemimpinan keluarga Prescott kepada Jonathan. Pada akhirnya, semua ini karena Claire itu mengacaukan segalanya untuk kita. Gadis kecil, hanya karena tahu sedikit tentang pengobatan, mengira bisa menjaga Jonathan tetap aman. Sangat naif. Kalau begitu, pikirkan sesuatu untuk sekali ini. Kalau tidak, kepemimpinan keluarga benar-benar akan berakhir di tangan Jonathan. Jangan khawatir. Tuan Holloway dan aku sudah merencanakan ini. Keluarga Holloway di Willow City, kecelakaan mobil sebelumnya itu sebenarnya ide mereka. Tapi lihat hasilnya. Jonathan masih berkeliaran seperti tidak terjadi apa-apa. Itu dulu. Kalian tidak mengerti. Keluarga Holloway sekarang telah bergabung dengan Sindikat Ashura. Mereka sudah di level yang sama sekali berbeda. Sindikat Ashura? Geng yang pada dasarnya menguasai seluruh dunia itu, sangat menyeramkan. Benar, dia bilang sendiri padaku, saat ulang tahun ke-80 Patriark tiba, dia akan datang sendiri dengan anak buahnya, dan menantang Jonathan. Saat pedang dan pisau sudah keluar, perasaan tidak penting lagi. Saat ini, Jonathan belum sembuh total. Jika sesuatu terjadi padanya, di arena, peran kepala keluarga akan otomatis jatuh ke Andrew. Begitu Andrew mengambil alih sebagai kepala keluarga, dia hanya perlu membagi bisnis Meadowtown kita dengan keluarga Holloway. Itu sempurna. Bapak Harold, ini hadiah ulang tahun dari Sterry Group. Semoga kebahagiaan Bapak tak terbatas seperti Laut Timur, dan umur panjang bagai gunung-gunung di Teluk Selatan. Wah, kamu perhatian banget. Kamu benar-benar perhatian. Ayo, silahkan duduk. Silahkan duduk. Sterry Group mempersembahkan vas giok sebagai hadiah. Bapak, ini adalah hadiah ucapan selamat dari Slater Group. Semoga umur Bapak seluas langit. Tolong sampaikan terima kasihku pada Tuan Slater. Slater Group memberikan sebuah vas kaca warna-warni. Tuan muda kedua, ibu muda kedua, tuan muda kedua sudah tiba. Ayah, kakek. Ayah. Kenapa cuma berdiri di situ? Kakek, ini adalah sesuatu yang khusus kupilih untuk kakek. Semoga kakek suka. Mutiara Malam South Bay. Mutiara Malam South Bay. Aku ingat harga awalnya tahun lalu. Setinggi 1 miliar. Tuan muda kedua benar-benar menunjukkan bakti. Andrew, aku sangat suka hadiah yang kamu berikan. Kakek adalah kakekku, menghormati kakek adalah hal paling dasar yang bisa kulakukan. Ibu muda pertama, tuan muda pertama, ibu muda sudah tiba. Ayah, kami datang untuk menemui ayah. Ayah, dia adalah istri yang baru dinikahi Jonathan, Claire Everett. Claire, cepat sapa kakek. Kakek. Anak yang baik, anak yang sangat baik. Aku dengar, kamulah yang membantu menyembuhkan penyakit Jonathan. Atas nama seluruh keluarga Prescott, terima kasih. Terima kasih banyak. Kakek, kita semua keluarga di sini, jadi tidak perlu terlalu formal. Silahkan duduk. Meskipun tuan muda kedua sangat tampan dan menawan, kalau dibandingkan dengan tuan muda tertua,
Dia masih kurang. Betul sekali. Sekarang tuan muda tertua sudah sadar. Kurasa, posisi kepala keluarga hampir pasti jatuh ke tangan tuan muda tertua. Mudah saja mengatakannya. Tapi hari ini ulang tahun ke-80 kakekmu. Kenapa aku tidak lihat kamu bawa hadiah? Kakak ipar, kami sudah menyerahkan hadiah ulang tahun ke kepala rumah tangga tadi. Wendy, kamu memilih hadiahmu atas dasar bakti dan hormat. Tapi Claire baru saja menikah masuk keluarga Prescott, dan dia masuk ke sini dengan tangan kosong. Itu sungguh tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, Andrew itu berbeda. Dia tahu ulang tahun kakek akan datang, jadi dia mulai menyiapkan hadiahnya setahun sebelumnya. Tidak seperti orang-orang tertentu. Siapa bilang saya tidak bawa hadiah? Lalu kenapa aku tidak lihat? Mana hadiahnya? Kamu lihat? Kakek, hari ini ulang tahun ke-80 kakek. Ini hadiah yang Jonathan dan saya siapkan untuk kakek. Coba lihat, itu mirip banget sama rumput liar. Percaya dirilah, itu cuma rumput liar. Kamu berani banget. Kakekmu adalah kepala keluarga Prescott di Meadow Town. Dia orang yang berpengaruh. Hari ini ulang tahunnya yang ke-80, dan kamu memberinya rumput liar jelek sebagai hadiah ulang tahun. Bukankah kamu memalukan kakekmu? Ayah, Claire baru saja mempermalukanmu di depan semua orang. Kita harus menyuruh seseorang mengusir dia keluar sekarang. Penjaga. Aku ingin lihat siapapun yang berani menyentuhnya. Tunggu sebentar. Ini, anak yang baik sekali. Kamu selalu paling mengerti hatiku. Ayah, Claire mempermalukanmu seperti ini. Bagaimana bisa kamu hanya? Apa yang kamu tahu? Saat aku muda, aku berlatih bela diri. Sekarang aku menderita penyakit karena itu. Setiap kali matahari terbenam, seluruh tubuhku sakit tak tertahankan. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan sakitku adalah rumput biru ajaib. Maksudmu, ini? Ini adalah rumput biru ajaib. Itu kok bisa? Anak yang baik. Bagaimana kamu bisa punya ide untuk memberiku ini? Kakek, saat Jonathan di rumah, dia selalu membicarakan kesehatan kakek. Dia juga sudah berusaha keras untuk menemukan ini untuk kakek. Aku cuma melakukan bagianku untuk meneruskan kebaikan. Kalian berdua benar-benar perhatian. Kapan aku pernah bicara padamu tentang kesehatan kakek, dan juga, bagaimana bisa ramuan ini tiba-tiba jadi sesuatu yang aku temukan? Kamu tidak perlu membicarakannya terus-menerus. Kondisi kakek sudah jelas terlihat. Selain itu, soal ramuan ini, kan kita sudah menikah. Memangnya penting siapa yang menemukannya? Perhatian, lebih tepatnya cuma beruntung. Itu cuma kebetulan bodoh. Tidak lebih dari itu. Tidak masalah. Tapi yang aku tahu adalah pasti ada yang mencoba mengambil pujian yang bukan haknya. Maksudmu apa? South Bay Night Pearl memang sesuatu yang istimewa. Tapi sayangnya, yang ada di sini tidak terlihat benar. Jangan mengada-ada. Aku mengada-ada atau tidak, kita akan tahu begitu diuji. Bagaimana mungkin South Bay Night Pearl bisa berwarna hitam? Betul. Jadi apa lagi ini kalau bukan? Yang satu ini. Palsu total. Andrew, apa yang terjadi di sini? Kakek, aku juga ditipu. Aku tidak tahu, kakek. Ayah, Andrew memang sudah polos sejak kecil. Dia mungkin benar-benar ditipu seseorang. Dia tidak sengaja melakukannya. Dia sudah lebih dari 20 tahun dan masih tidak bisa bedakan yang asli dan palsu. Itu namanya bodoh. Diam mulutmu. Kamu anak kurang ajar. Bodohnya kamu sampai bisa mengacaukan hal seperti ini. Kamu benar-benar mempermalukanku. Tunggu saja lihat bagaimana aku menghadapimu hari ini. Cukup. Aku percaya, Andrew. Itu hanya kesalahan ceroboh. Tapi, menantu perempuanku benar. Kamu melakukan hal bodoh seperti ini, dan kamu benar-benar perlu ditempa. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menangani tanggung jawab besar. Ayah? Kalian tunggu saja. Keluarga Holloway dari Willow City sudah tiba. Keluarga Holloway dan keluarga Prescott kami selalu bersaing dalam bisnis. Kenapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Itu benar. Dulu, keluarga Holloway mengincar kekuasaan dan status keluarga Prescott kami untuk mendapatkan yang mereka inginkan.
Mereka berulang kali mencoba menjatuhkan kepala keluarga kami. Tak disangka, hari ini mereka berani datang ke sini. Ada apa? Anggota keluarga Holloway sudah sampai di sini, tapi keluarga Prescott bahkan tidak mengirimkan siapapun untuk menyambut kami. Kamu tidak diterima di sini, benar? Hari ini, aku datang hanya untuk menyampaikan ucapan selamat. Beginikah cara keluarga Prescott memperlakukan tamunya? Derek Holloway. Orang tidak datang tanpa alasan. Lanjutkan. Apa tujuanmu yang sebenarnya hari ini? Harold Prescott, 20 tahun yang lalu, aku kalah darimu. Keluarga Holloway meninggalkan Meadow Town dan pindah kembali ke Willow City. Kini 20 tahun telah berlalu, saatnya kedua keluarga kita menyelesaikan pertikaian ini untuk selamanya. Kamu dan aku sudah berusia 80 tahun lebih. Kita sudah setengah masuk liang kubur. Bagaimana kita bisa bertanding? Tidak juga. Walaupun kamu dan aku sudah tidak bisa bertanding lagi, masih ada orang lain yang bisa. Kemarilah. Pria ini adalah seorang prajurit dari negeri kepulauan. Hari ini, dia akan mewakili keluarga Holloway dan menantang keluarga Prescottmu. Katanya prajurit negeri kepulauan sangat kuat. Dilihat dari penampilannya saja, dia yang terbaik. Keluarga Holloway mengirimnya untuk menantang keluarga Prescott, hanya untuk mempermalukan kalian. Kalian curang. Kita sepakat ini duel antar dua keluarga. Membawa bantuan dari luar, itu keterampilan apa? Mungkin kalian tidak tahu, tapi baru bulan lalu, dia menikahi putri bungsuku. Dia sekarang resmi bagian dari keluarga Holloway. Jadi, ada masalah apa? Apakah keluarga Prescott hanyalah sekumpulan pengecut yang tidak ada satupun yang berani menerima tantangan? Baiklah kalau begitu. Bawalah hadiahku. Tuan Prescott, tolong, terimalah hadiahku. Jam dinding. Kalian keluarga Holloway sungguh berani mempermalukan ayahku seperti ini di depan umum. Ayah, ayo kita terima tantangannya. Apa pedulinya dia prajurit negeri kepulauan, keluarga Prescott. Sama sekali tidak peduli dengan orang seperti itu. Tuan, kami bersedia membela keluarga Prescott dan bertarung mati-matian melawan mereka. Bagus. Hari ini, keluarga Prescott akan menerima tantangan itu. Terima kasih untuk itu. Kamu baik-baik saja. Tinggalkan aku sendiri. Reputasi keluarga Prescott tidak boleh dirusak oleh orang-orang seperti Holloway. Para pecundang menyedihkan ini tidak punya harga diri. Mati saja. Aku selalu mendengar, kalian penuh dengan master bela diri. Tapi melihatnya sendiri hari ini, ternyata tidak istimewa. Hanya sekelompok orang tak berarti yang berlarian. Sepertinya keluarga Holloway kita yang menang di ronde ini. Aku dengar keluarga Prescott adalah keluarga ahli bela diri. Hanya segini kemampuan kalian di Amerika Serikat. Apa itu bisa disebut keluarga terkemuka? Menantu, jangan bicara sembarangan. Kau tahu, cucu tertua keluarga Prescott itu dia adalah jenius bela diri yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Dia bahkan belum maju. Jonathan,
Apa kau benar-benar takut? Terlalu takut untuk maju? Bagaimana kalau begini, Harold? Jika kalian menang, kami akan menyerahkan Willow City. Tapi jika kalian kalah, kalian harus angkat kaki dari Meadow Town. Bagaimana? Tuan Holloway, ada hal yang tidak kau ketahui. Jonathan baru saja sembuh dari penyakit serius, dan kondisinya belum fit untuk bertarung. Bukankah Jonathan sudah sembuh sejak lama? Jangan-jangan dia cuma takut. Ibu, dengarkan kata-katamu sendiri. Tidak mungkin Jonathan pengecut. Kalau saja aku lebih mahir bela diri, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan menantangnya sendiri. Jonathan, kakek selalu menaruh harapan besar padamu. Dia bahkan pernah mempertimbangkan untuk menjadikanmu kepala keluarga. Sekarang, kau harus memberi contoh bagi keluarga Prescott dan melindungi kehormatan keluarga. Benar. Cukup. Jonathan, ini urusan yang harus kami, para sesepuh yang tangani. Jangan ikut campur. Aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Kakek, Silakan duduk saja. Biar aku yang urus. Jonathan, jangan, luka-lukamu baru sembuh. Kalau sampai terluka lagi, bisa parah. Ibu, dari awal aku yakin mereka memang menargetkanku. Lagi pula, prajurit yang disebut-sebut itu sama sekali tidak mengesankan bagiku. Aku di sini untuk menantangmu. Dari mana datangnya anak kecil ini? Beraninya kau buat keributan di sini? Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tuan Holloway, mungkin Tuan belum tahu. Nona muda kami baru saja kembali dari pegunungan. Dia tidak pernah benar-benar diajari tata krama. Kukira kau orang penting. Ternyata kau cuma perempuan yang tak bisa menyakiti lalat. Apa semua pria di keluarga Prescott sudah mati? Claire, aku tahu niatmu baik, tapi kau tidak bisa melawan mereka. Pulanglah sekarang. Jangan khawatir, kakek. tidak. Tunggu dulu. Di negaraku, aku tidak pernah memukul wanita. Kau sebaiknya pulang saja, mengerjakan sulaman, dan merawat para pria. Bising sekali. Kenapa banyak bicara yang tidak berguna, takut bertarung karena akan kalah? Apa yang baru kau katakan? Aku tidak takut. Dan apa yang kau katakan tadi? Menawarkan kota Willow dan Meadow Town, hanya itu yang kau punya. Dan kau pikir itu taruhan yang layak? Jadi apa yang kau inginkan? Baiklah, begini kesepakatannya, jika aku kalah, kau bisa melakukan apapun padaku. Tapi jika kalian kalah, bukankah negaramu terkenal dengan sepuku? Sekarang biar aku ajari kalian salah satu dari republik, namanya bunuh diri. Apa keluarga Prescott sudah gila? Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa. Kurasa dia hanya ingin pamer. Dia akan merusak reputasi keluarga Prescott. Setuju. Dia sangat ahli. Ini bukan tempat untukmu main-main. Duduklah, biar aku yang urus. Jonathan, kamu khawatir tentang aku? Sudah kukatakan akan kujaga kamu. Selalu dan akan selalu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lagi pula, aku masih memakai jimat keberuntungan yang kamu berikan. Petarung itu. Go. Dan nona muda hanya butuh satu gerakan. Apa yang baru saja terjadi? Hebat, Nyonya. Dan tadi aku pikir kamu istimewa, ternyata kamu cukup lemah. Kemampuan bela diriku bahkan tidak sampai 1/10 level suamiku. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan diriku sendiri, masih berani menantang suamiku. Serius, lihat dirimu di cermin. Tunggu, apa yang baru saja terjadi? Seret dia keluar, cepat. Keluarga Holloway kalian? Ada lagi yang mau maju? Jadi kalian cuma sekumpulan pecundang. Cuma segini kemampuan kalian, dan masih berani menantang kami? Kemas barang-barang kalian, dan pergi dari Meadow Town. Bocah tak tahu diri. Kamu menang melawan petarung tadi, tapi itu cuma keberuntungan. Kamu pikir kamu itu ahli? Hari ini, aku mewakili keluarga Holloway.
dan memberimu pelajaran yang sesungguhnya. Berhenti. Kalian semua terlalu lambat. Bagaimana kalau begini? Kalian semua, serang aku, bersamaan. Jangan buang-buang waktuku. Karena dia ingin menantang kalian semua, lebih baik kalian serang bersamaan. Baiklah. Katanya keluarga Holloway punya 3 petarung terbaik, tapi mereka sebenarnya bukan petarung elit. Tapi kalau ketiganya bergabung, menggunakan formasi keluarga Holloway, hampir tak terkalahkan di komunitas ini. Dia mungkin benar-benar dalam masalah kali ini. Ayah, Claire benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Sekarang dia buru-buru menantang ketiga petarung itu. Bukankah dia malah menyeret keluarga Prescott langsung ke dalam api? Claire mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga Prescott. Hak apa yang kau punya untuk mengkritiknya di sini? Jonathan, bisakah Claire menghadapi ini? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku percaya padanya. Kenapa kalian tidak langsung pergi saja? Di usia segini, masa iya? Kenapa harus dibuat heboh begitu? Sky Technic, kemampuan medis yang tak tertandingi. Ketua Imperial Holdings Group, Sky Technic yang hilang sejak lama. Salah satu dari itu saja sudah bisa membuatmu terkenal di kalangan manapun. Tapi kenapa kamu memilih untuk tetap di sampingku? Mungkinkah kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalas budimu. Saat hari itu tiba, kita akan saling mengenali dengan ini. Niat sejatiku, tentu saja, adalah kamu. Sudah kukatakan akan kulindungi kamu. Aku serius saat itu, dan aku serius sekarang. Itu dia. Bapak Holloway, bahkan orang-orangmu sendiri tidak bisa menanganinya. Menurut aturan, kalian punya waktu 3 hari untuk pergi dari kota Meadow. Tuan, kita benar-benar meremehkan mereka. Kita tidak tahu mereka punya orang yang begitu hebat di pihak mereka. Kalau kita coba melawan keluarga Prescott sekarang, aku khawatir itu mustahil. Pada titik ini, kita hanya bisa menunggu sampai bertemu utusan dari kuil Asura dan memintanya untuk mengambil alih. Belum terlambat. Ayo pergi. Hei, jangan lupa jam dindingmu saat pergi. Kalian tidak pantas untuk kami antarkan. Jangan bersenang-senang dulu. Sayang, aku tidak mempermalukanmu tadi, kan? Kamu lagi apa? Semua orang sedang melihat kita. Jonathan, ini tentang apa? Ayah, biarkan anak-anak urus urusan mereka sendiri. Ayolah. Claire benar-benar membawa kehormatan untuk keluarga Prescott kita hari ini. Jika dia memberi, kita cicit lagi, dia akan menjadi kontributor terbesar untuk keluarga Prescott. Kamu lagi apa? Turunin aku. Kamu. Kamu ingin tahu apa yang aku lakukan? Di sini? Ini bukan tempat yang tepat untuk ini, kan? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Mengapa kamu mendekatiku? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Berapa kali aku harus memberitahumu? Aku sungguh-sungguh tidak ada agenda tersembunyi. Aku. Kalau begitu, katakan padaku. Apa ini? Kamu.
Kenapa kamu diam saja? Kamu wanita dari 3 tahun yang lalu? Tapi aku cuma seorang gadis. Hal seperti ini, mana mungkin aku angkat bicara? 3 tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Waktu itu, ada yang membius dan menjebak aku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah mati. Setelahnya, aku sangat ketakutan. Takut diburu. Makanya aku kabur. Jadi kamu menikah masuk ke keluarga Prescott untuk membalas budiku? Ya, Sekarang, kamu sudah membalas budiku? Kenapa kamu masih di sini? baiklah kalau begitu. Ya, ayo kita pulang. Dan urus surat-suratnya. Surat-surat apa? Surat cerai. 3 tahun lalu kamu tidur denganku lalu kabur? Jadi, sekarang kamu berencana pergi lagi? Jadi, maksudmu kita tidak perlu bercerai? Menurutmu? Kali ini, kamulah yang mencariku duluan. Ayah, kita mau ngapain? Keluarga Holloway kalah di ring? Bagaimana dengan kerja sama kita dengan keluarga Holloway? Itu nggak bakal ketahuan, kan? Iya. Kalau semua ini ketahuan sama Harold, dia pasti nggak bakal membiarkan kita. Selagi belum ada yang sadar, satu-satunya langkah kita adalah berpihak pada Derek dan kelompok yang mendukungnya, Asura Hall. Mungkin masih ada sedikit harapan buat kita. Benar? Kalian berdua ngapain cuma berdiri di situ? Cepetan bawa barang-barang kalian, pergi dari sini secepatnya. Cepat, ayo pergi. Ayo. Ayah, sudah larut sekali. Ayah, Kenapa belum tidur? Kakek, Itu pertanyaan yang seharusnya aku tanyakan ke kalian, bukan? Sudah larut sekali. Kalian ini lagi ngapain? Mau pergi jam segini? Ya, ada urusan mendadak di rumah. Kami cuma mau pulang buat urusin itu, nanti kami balik lagi, dan ketemu Bapak. Ayo kita pergi. Tunggu, Kamu mau ngapain? menurutmu aku mau ngapain? Tentu, nggak kabur, kau malah berhasil nyuri banyak barang dari keluarga Prescott. maksudnya kabur? Siapa yang kabur? Apa sih? Aku ini putra kedua keluarga Prescott. Kalau aku ambil beberapa barang dari tempatku sendiri, masa itu dibilang nyuri? nah, betul. Saat ini kau putra kedua keluarga Prescott, tapi siapa tahu beberapa menit lagi. Jadi, apakah ini pencurian atau bukan, sebentar lagi kita tahu. Bicara, apa niat sebenarnya di balik keluarga Holloway? Apalagi niat sebenarnya, sudah lama ada permusuhan antara keluarga Holloway dengan keluarga Prescott. Kalau kau nggak mau bicara jujur, jarum perak di tanganku ini. Kalau ku masukkan ke titik tekanmu, rasanya seperti kulitmu dikuliti dan ototmu dicabik-cabik, sakitnya bikin pengen mati aja. Mau coba? Aku sudah lama berkecimpung, lebih dari yang bisa kau hitung. Udah lihat segala macam pertumpahan darah dan kekacauan. Beberapa jarum, hah? Oh, begitu? Satu aja nggak tahan. Nah, gimana kalau pakai yang ini? Oke, aku bicara. Dia. Greg bekerja sama dengan kepala keluarga kami. Mereka mau memanfaatkan turnamen bela diri ini sebagai kesempatan untuk membunuh putra tertua, Jonathan. Kamu, Paman. Buru-buru amat? Tunggu dia selesai bicara dulu. Baru bertindak nanti juga belum terlambat. Ayo, lanjutkan bicaramu. Kepala keluarga kami selalu menginginkan kekuatan keluarga Prescott di Amerika Serikat, ingin menggantikan posisi mereka. Dan dia ingin balas dendam karena kalah dalam pertempuran beberapa tahun lalu. Jadi, dia juga bekerja sama dengan Greg untuk mendukung Andrew agar mengambil alih sebagai kepala keluarga, dan hambatan terbesar yang menghalangi jalan adalah putra sulung, Jonathan.
Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada satupun dari ini yang pernah terjadi. Biarkan dia selesai. Ayah, keduanya bahkan membuat perjanjian, asalkan ini berhasil. Begitu Andrew menjadi kepala keluarga, setengah dari bisnis keluarga Prescott di Amerika Serikat akan diserahkan. Bukan hanya kontes bela diri kali ini. Bahkan kecelakaan mobil sebelumnya, semua diatur oleh kepala keluarga kami. Ayah, jangan dengarkan cerita konyolnya. Dia jelas-jelas sedang dimanfaatkan seseorang, hanya mencoba menciptakan perpecahan di antara kita. Ayah. Iya, Ayah. Dia pasti dikirim oleh Jonathan untuk sengaja memfitnah kita, agar mereka bisa mengambil alih semua aset keluarga Prescott. Fitnah. Jonathan hampir kehilangan nyawanya karena kalian, dan kalian berani menyebutnya fitnah. Ayah, percayalah padaku. Ayah harus percaya padaku. Kamu masih belum mau mengaku, ya? Kalau begitu, akan kubantu kamu mengaku. Benar. Aku yang melakukan semua ini. Selama bertahun-tahun di keluarga Prescott ini, aku mendapatkan uang dengan gila-gilaan, mencoba menyuap semua orang yang bisa kusogok, bahkan berkomplot dengan Derek. Aku mencoba membunuh Jonathan lewat kompetisi curang dan kecelakaan mobil yang direkayasa, hanya untuk merebut posisi kepala keluarga Prescott. Ayah, Bukan seperti itu. Bukan begitu. Bajingan. Dulu kupikir kau cuma orang bodoh yang tak punya bakat, tak pantas diberi tanggung jawab. Tak pernah kubayangkan. Kau akan jatuh serendah ini? Sangat menjijikkan. Sampai berkomplot dengan orang luar untuk menyingkirkan Jonathan. Apa kau berusaha menghancurkan keluarga Prescott yang telah kami bangun selama 100 tahun? Ayah, Aku baru saja dikendalikan olehnya, hanya karena itulah aku. Dikendalikan? Jadi saat kau melakukan semua perbuatan hina, kejam terhadap keluargamu sendiri itu, apa kau juga dikendalikan saat itu? Seseorang. Usir Andrew dan yang lainnya keluar dari keluarga Prescott sekarang juga. Hapus nama mereka dari catatan kita. Ayah, aku salah. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. kakek, aku cucumu sendiri. Kakek, semua ini perbuatan ayahku, kakek. Tuan Prescott, sesuatu yang buruk telah terjadi. Derek baru saja tiba dengan sekelompok orang, dan sekarang mereka sudah mengepung setiap sudut dari kediaman keluarga Prescott. Apa? Sepertinya Derek dan para Prescott benar-benar terkunci dalam pertarungan sampai akhir. Kita kalah pertandingan tadi siang, dan sekarang dia muncul dengan banyak orang. Tuan, kami akan menahan Derek, dan Bapak menyelinap keluar dari pintu belakang untuk berjaga-jaga. Aku terlalu tua untuk ini. Hidup dan mati sudah tidak berarti bagiku sekarang. Tapi, Jade Dragon Manor masih menyimpan kenangan dari nenek moyang Prescott kita. Jika Derek berani menginjak-injak tempat ini, maka dia bisa melakukannya hanya di atas mayatku. Derek, sudah sangat larut. Kenapa kau di sini? Dengan semua orang ini? Harold, aku datang ke sini dengan membuat banyak keributan. Tebak kenapa? Aku di sini untuk membasmi semua Prescott sampai yang terakhir. PH. Itu omong besar. Lihat sekeliling. Kau tahu di mana kau berada. Kau seharusnya pergi. Kita semua sudah semakin tua sekarang. Aku benar-benar tidak ingin terus berkelahi lagi. Bapak tua, berhenti bicara omong kosong. Kalau kau berani, lakukan sesuatu. Derek, jangan coba-coba kesabaran saya. Baiklah, jangan salahkan para Prescott nanti. Ayo, serang mereka. Harold, keluargamu benar-benar nekat. Utusan Shura ada di sini. Kau benar-benar berani menyerang utusan Shura. Tidakkah kau akan segera berlutut sekarang juga dan minta maaf kepada utusan Shura? Utusan Shura? Aula Shura? Orang-orang dari Aula Shura, mengapa mereka ada di Meadow Town? Sayang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Katanya Aula Shura adalah organisasi yang sangat menakutkan di dunia bawah tanah. Keempat kepala aula itu, masing-masing adalah figur legendaris, meski sudah lama menghilang dari dunia bawah tanah.
Pengaruh mereka masih menguasai dunia. Utusan Surah, mengapa mereka bersama dengan keluarga Holloway? Sudah jelas, pasti karena Derek, si aib itu, sedang mencoba mendekati Aula Surah. Aula Surah itu mengklaim melayani seluruh dunia. Mana mungkin mereka bergaul dengan korupsi keluarga Holloway? Betul. Aula Shura. Sepertinya keberuntungan keluarga Prescott akhirnya akan habis. Jonathan, kamu harus membawa ibumu dan Claire dan pergi dari sini dengan cepat. Semakin jauh, semakin baik. Utusan Shura. Tuan Holloway, Syukurlah akhirnya Anda datang menyelamatkan kami. Yang mulia, ini adalah tuan kedua dari keluarga Prescott. saya, Greg Prescott, Bersama istri dan anak saya menyambut Yang Mulia, bersedia melayani Yang Mulia dengan segenap kemampuan, meski harus mengorbankan nyawa. Tanpa ragu. Nah, Saya janji. Greg, sebagai anggota keluarga Prescott, beraninya kau bersujud pada orang luar. Kau mempermalukan keluarga kita. mempermalukan keluarga kita? Kalau ingatanku benar, baru saja kami diusir dari keluarga Prescott. Jadi boleh tanya, keluarga siapa yang sedang aku permalukan sekarang? Atau kami Bajingan, tunggu saja. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Hei, mau apa kamu? Apa kamu sadar sekarang kami punya dukungan dari Yang Mulia? Kamu pikir kamu siapa? Kau pembuat onar. Ayah, jangan salahkan aku karena kejam. Kalau saja kau menyerahkan posisi kepala keluarga lebih cepat, dan cuma ikut saja, semua ini tidak akan terjadi hari ini. Semua ini, karena kaulah yang memaksaku. Lagi pula, kuil Shura itu bagaikan dewa di sini. Apa salahnya bersumpah setia kepada kuil Shura? Pemimpin baru kuil Shura telah kembali ke kota Padang Rumput. Pelindung kiri secara khusus mengutusku untuk menangani persiapan penyambutan. Keluarga Prescott kalian, sebagai bagian dari kota Padang Rumput, diharapkan menyerahkan semua aset kalian kepada pemimpin baru kami. mengapa keluarga Prescott kami harus menyerahkan semua yang kami miliki? Lalu kenapa keluarga Holloway tidak perlu melakukannya? Tuan Holloway telah membantuku. Atas jasanya yang luar biasa, dia secara khusus diberi pengampunan, dia tidak perlu menyumbang. Jadi, keluarga Prescott kalian tidak mau? Utusan khusus, selama aku, Andrew Prescott, bisa menjadi kepala keluarga Prescott, dengan senang hati akan kuserahkan semua aset kami kepada sang pemimpin baru, dan untuk generasi mendatang, menjadi pelayan rumah tangga pemimpin baru, bersumpah setia sepenuhnya. Setia. Bagus. Mengingat kesetiaan seperti itu, secara resmi kumumkan kau sekarang adalah kepala keluarga Prescott yang baru. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Kalian, ngapain cuma berdiri di sini? Cepat ikut aku, beri hormat kepada Yang Mulia. Bangsa tua, ngapain kamu mendengus? Aku bilang, berlutut, dan beri hormat kepada Yang Mulia. Barusan kamu panggil aku apa? Kalau gitu, aku ulangi. Aku bilang, bangsa tua, di mataku, kamu cuma semut yang bisa aku injak kapan saja. Aku bilang, berlutut sekarang juga, dan beri hormat kepada Yang Mulia. Andrew, kamu mau mati? Tunggu saja. Kamu tahu nggak, aku ditunjuk langsung oleh Yang Mulia jadi kepala keluarga Prescott. Kamu berani mukul aku? Kamu justru orang yang mau aku pukul. Andrew. Ibu. Tidak apa-apa. Yang Mulia, Andrew adalah orang yang Bapak tunjuk langsung jadi kepala keluarga Prescott. Kalau mereka perlakukan dia seperti ini sekarang, itu penghinaan untuk Bapak, dan untuk penjaga kiri dan Master Hall baru juga. Jadi, sepertinya keluarga Prescott nggak perlu ada lagi, ya? Kalian semua dengar itu? Itu perintah dari Yang Mulia. Siapapun dari keluarga Prescott, jangan ada yang dibiarkan hidup. Gas? Kalau begitu, maka hari ini keluarga Prescott akan melawan kalian sampai akhir. Ayo kita mulai. Ngapain kamu ketawa? Aku cuma mikir, siapa sih Asura Envoy ini? Sok banget. Beraninya kau. Kau benar-benar kurang ajar menghina tuan utusan. Bukannya aku yang seharusnya bilang begitu? Utusan rendahan sepertimu, berani-beraninya memakai nama kuil Shura, menipu orang dan mengeruk uang kemanapun kau pergi. Kau keterlaluan. Pelindung kiri kami sangat dihormati oleh keempat Master Kuil. Kekuatannya sungguh tak tertandingi di dunia ini. Dan,
gelar pelindung kirinya dianugerahkan langsung oleh keempat Master Quill. Bisa mendapat bimbingan mereka. Membuktikan bahwa pelindung kiri benar-benar bukan orang biasa. Sebagai utusan, aku selalu bekerja di sisi pelindung kiri. Pelindung kiri memerintahkanku untuk menangani persiapan penyambutan Master Quill baru. Jadi, saat ini, aku mewakili Quill Shura. Menghina aku sama dengan menghina Quill Shura. Sam menemukanmu seorang pecundang. Sejujurnya, kurasa dia tidak benar-benar membutuhkan mata itu lagi. Kau cari mati, berbicara seperti itu kepada pelindung kiri kami. Kalau dia tidak bisa mengendalikanmu, maka aku yang akan melakukannya. Mulai saat ini, aku mencabut posisi utusanmu dan mengusirmu dari Quill Shura. Siapa kau pikir dirimu? Berpikir bisa mengusirku dari Quill Shura? Sebagai seorang utusan, kau tidak mewakili keadilan, melainkan membantu orang jahat di sini, orang busuk sepertimu. Bahkan tidak pantas disebut manusia, apalagi anggota Quill Shura. Kau memang cari masalah. Buka matamu dan lihat, apa? Ini? Yang mulia, token tertinggi. Token tertinggi. Token tertinggi, siapapun yang memiliki token ini bisa memerintah 100.000 murid. Benar. Melihat token ini seperti melihat ketua aula sendiri. Bagaimana mungkin token tertinggi bisa ada di tangan Claire? Apakah dia? Kalau sudah melihat token tertinggi, kenapa belum juga bersujud? Bawahanmu memberi salam kepada pemilik token. Yang mulia, apa yang terjadi di sini? Kamu berani sekali menanyakan apa yang terjadi padaku? Aku hampir terbunuh karena kalian. Aku melihat token ini, sama seperti melihat putri komandan sendiri. Baru saja, kita menghinanya seperti itu. Sepertinya hari ini, kita semua mati. Yang mulia, ini tidak mungkin benar. Dia cuma nona tertua dari keluarga Everett, dan nyonya muda dari keluarga Prescott. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan Aula Shura? Bukankah begitu? Ya, tokennya pasti palsu. Yang mulia, mereka pasti sudah tahu ketua aula yang baru akan datang ke Meadow tahun hari ini, jadi mereka memalsukan token tertinggi. Jangan biarkan dia menipumu. Ya. Benar. Dia hampir menipuku. Memalsukan token tertinggi. Itu adalah kejahatan yang dihukum mati 9 generasi. Seseorang, ikat dia. Tunggu. Sebagai utusan khusus, kamu melihat komando tertinggi tapi tidak mengenalinya, sadar tidak kalau kamu bersalah, dan kalian yang lain, kalau coba-coba macam-macam, kamu sanggup tanggung akibatnya. Kamu masih saja berakting di sini? Kalau perintahmu hari ini asli, aku akan biarkan kamu penggal kepalaku. Kamu sendiri yang bilang. Tuan utusan, tolong jangan dengarkan omong kosongnya. Sekarang, suruh orang ikat dia, serahkan kepada tuan muda yang baru, itu akan jadi kemenangan besar untukmu. Bahkan mungkin jabatan pelindung kanan, bisa saja jadi milikmu sepenuhnya. Berhenti main-main, ikat dia untukku. Ayo lihat siapa yang berani sentuh istriku. Jonathan Prescott. Keluarga Prescottmu hampir runtuh, hanya kamu, apa hakmu melindungi dia? Kalau begitu, kamu bisa coba dan lihat sendiri. Kalian semua benar-benar beruntung, pelindung kiri akan segera tiba. Kalau kalian mati di tangan pelindung kiri, itu adalah berkah untuk kalian. Apa? Pelindung kiri datang? Pelindung kiri, kamu tamat. Begitu pelindung kiri tahu keluarga Prescottmu menghina Quill Ashura dan memalsukan komando tertinggi, tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Pelindung kiri Quill Ashura telah tiba. Salam hormat, pelindung kiri. Guru, kenapa Anda di sini? Aku dengar tuan muda ada di sini. Di mana itu? Aku tidak melihatnya. Aku Derek Holloway. Salam, penjaga kiri. Tuan, ini adalah kepala keluarga Holloway. Untuk persiapan acara kali ini, keluarga Holloway sungguh telah melampaui harapan. Penjaga kiri, kami belum bertemu dengan tuan baru, tapi orang yang menghina istana Ashura, kami berhasil menangkap satu. Itu dia, orang ini nekat dan lancang, ditambah keluarga Prescott di belakangnya. Juga adalah kaki tangannya. Benar, lihat. Tuh, tuanku, nyonya. Penjaga kiri, apa yang baru saja kau katakan? Apa kau baru saja tidak menghormati nyonyaku? 2 tahun, ya? Jadi kau sudah naik jadi penjaga kiri sekarang. Tuan Putri,
kenapa kau ada di sini? Aku di sini. Menghina istana Asura. Penjaga kiri, kau dengar dia, kan? Dia mengakuinya. Dia sedang menghina istana Asura saat ini juga. Penjaga, kenapa kau menatapku? Kau harus menanganinya. Dia bukan hanya nyonyaku. Dia adalah tuan putri dari seluruh istana Asura. Jangan hanya bicara tentang dia menghina istana Asura. Bahkan jika dia merobohkan seluruh istana Asura, yang bisa kulakukan hanyalah berdiri dan memberinya tepuk tangan. Tunggu, apa? Tuan, dia memasukkan token tertinggi. Ya? Token tertinggi? Guru telah menyerahkan token tertinggi padamu. Jadi, kau tidak senang? Penjaga kiri istana Asura siap melayani, Guru. Hall, Ketua Hall. Jadi tadi, aku... Bagaimana mungkin dia jadi ketua hall yang baru? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia jadi ketua hall yang baru? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sam, guruku dan yang lainnya menunjukmu sebagai penjaga kiri, tapi kau malah membiarkan anak buahmu berbuat semaunya dan membantu orang jahat di sini, bahkan bertingkah sok jagoan. Dan kau bahkan meminta keluarga Prescott untuk menyerahkan semua aset mereka. Apa kau sadar akan kesalahanmu? Ketua Hall, saat aku mendapat kabar bahwa Anda akan kembali, aku mengirimnya untuk mulai mempersiapkan kepulangan Anda. Aku tidak tahu dia akan melakukan hal seperti ini. Lupakan saja, karena kau selalu rajin dan setia kepada Hall of Asura. Bangunlah. Tapi orang-orang itu... Jangan khawatir, Ketua Hall. Mereka pasti akan dihukum berat. Seseorang, bawa mereka pergi. Claire, tunggu. Tidak, Nona. Ketua Hall, ayo. Kita semua keluarga di sini, tidak bisakah kau memaafkan kami? Ketua Hall yang baru, kami hanya terbutakan oleh keserakahan sesaat. Ya. Keluarga, kau pikir kau pantas? Pergi dari sini. Claire, kami salah. Claire, kami berbuat salah. Claire. Ketua Hall. Ini buruk. Derek ternyata jatuh ke dalam kegelapan. Harold, terkejut ya? Walaupun tak satu pun dari kalian punya kekuatan luar biasa, kalian semua tetap bukan tandinganku. Derek, kau sudah dikendalikan oleh kegelapan. Kalau kau berhenti sekarang, masih ada waktu untuk menarik diri. Asalkan aku bisa menang, apa bedanya baik atau jahat? Kalau begitu, maka aku, Harold Prescott, harus membuktikannya sendiri. Aku ingin melihat sejauh apa kemampuanmu. Sam. Aku hampir lupa padamu. Kepala baru dari Shura Hall. Sejujurnya, semua ini berawal karena kamu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Prescott pasti sudah berada di bawah kendaliku sekarang. Kamu sendiri yang mengundangnya. Jangan salahkan orang lain. Tapi sebenarnya, ini tidak sepenuhnya buruk. Shura Hall sangat dihormati di Amerika Serikat. Dan dengan kamu memegang Supreme Order, kalau aku membunuhmu dan mengambil Supreme Order, maka seluruh kekuatan Shura Hall akan berada di bawah kendaliku. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu benar-benar mampu. Claire, awas. Kamu baik-baik saja? Sudah kubilang, tanpa mencapai alam transformasi, di mataku, kalian cuma semut. Ini alam transformasi. Jonathan, kamu. Kakek? Setahun yang lalu, aku sudah mencapai lapisan terakhir alam transformasi. Aku hampir saja menembusnya, tapi tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil. Energi dalamku parah terluka karenanya. Jadi, aku menyegel meridianku, dan berpura-pura koma. Di satu sisi, untuk memancing keluar mereka yang bersembunyi di bayang-bayang, di sisi lain, untuk memulihkan kekuatan dalamku dengan cepat. Baru saja, aku akhirnya menyadari alasan aku mulai berlatih ilmu bela diri, yaitu untuk melindungi orang yang paling kucintai. Jadi, itulah mengapa aku bisa menembus alam transformasi dalam sekejap. Jonathan, kamu. Claire,
Terima kasih sudah lama melindungiku selama ini. Sekarang giliranku melindungimu. Alam transformasi apaan sih? Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan iblis yang sesungguhnya. Kan sudah kubilang, jangan biarkan dia kembali. Ngomong ke kita terus buat apa? Kamu sendiri yang harus bicara langsung sama dia. Ini urusan yang harus diselesaikan kakak kita. Ngomong ke aku terus buat apa juga? Aku nggak berani berhadapan sama si drama queen itu. Kita menang loh. Kecilkan suaramu, ayo main satu ronde lagi. Oke. Habis ronde ini, kita bangun, ya? Ayo, cepat. Masing-masing 5.000 sit-up. Selesaikan dulu, kalau mau main lagi, bangun dan lakukan dulu. 5.000? Lihatlah kami. Kami kan sudah nggak muda lagi. Setidaknya kalian tahu berapa umur kalian sekarang. Dengan punggungmu, lehermu, bahu beku kalian, apa kalian mau buang semua itu? Ayo bangun dan olahraga. Claire. 5.000 itu terlalu banyak. Kalian, juara kedua, ketiga, keempat dan kelima, di bawah tahap transformasi, masih merasa 5.000 sit-up itu terlalu banyak. Bangun. Kenapa peringkat? Kami turun? Karena sekarang aku yang juara pertama. Dia sudah kembali, Jonathan. Akhirnya, kamu pulang. Cepat bawa istrimu kembali. Ya. Tolong, jangan biarkan dia tinggal di rumah orang tuanya lagi. Dia sudah membuat kami lelah. Ya, bawa dia pulang. Istrimu selalu main lompat tali atau sit-up sama kami. Sungguh, kami sudah nggak tahan lagi. Oh, jadi kalian mengaduiku sekarang. Sayang, para guru sudah berolahraga cukup keras belakangan ini. Biarkan mereka istirahat hari ini, ya? Baiklah, oke. Kalau begitu kamu temani para guru lebih lama lagi, aku akan buatkan makan malam. Serahkan makan malam kepada istrimu. Kamu tinggal di sini main sama kami. Ya, betul sekali. Kalau tidak, dia akan menyuruh kami sit-up lagi. Ya, mereka berdua benar. Oh, jadi kalian masih berani mengeluh? Masing-masing 10.000 sit-up. Nggak mungkin.